Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, masyarakat Minang, Sekota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar acara Halal Bihalal Akbar 1443 Hijriah bersama Danrem 023 Kawal Samudra dan unsur Forkopimda Kota Sibolga. Acara yang digelar di Aula Makorem 023 Kawal Samudra pada Selasa malam 31 Mei 2022 lalu dirangkai dengan pengukuhan Danrem 023 KS Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto sebagai keluarga kehormatan Urang Minangkabau. Penobatan orang nomor 1 Korem KS oleh masyarakat Minangkabau yang tergabung di dalam Ikatan Masyarakat Minangkabau atau IKM di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini ditandai dengan penyematan pakaian adat kebesaran Minangkabau kepada Danrem 023 KS Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto. Ratusan masyarakat Minang perantau yang tergabung dalam organisasi Minang Sekota Sibolga dan Tapanuli Tengah tersebut sangat antusias dalam mengikuti acara Halal Bihalal. Nurdiswar Jambak, Ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Kota Sibolga menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antar warga perantau Minang. Diawali dengan kegiatan halal ini yang bertujuan meningkatkan hubungan kekeluargaan, memperkokoh silaturahmi dan bekerjasama bergotong royong, kepedulian antar masyarakat perantau Minang. Alhamdulillah sangat berkesan dan terima kasih kepada IKM yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai TNI dan Polri yang diangkat sebagai keluarga besar daripada IKM ini. Harapannya organisasi paguyuban ini semakin solid dan kompak untuk melestarikan budaya Minang kita yang merantau ke sini, kemudian untuk menjalin silaturahim. Di akhir acara dilakukan lelang kepada seluruh para hadirin dalam upaya melakukan penggalangan dana untuk biaya pembangunan rumah gadang di Kota Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Hermanto menaruh perhatian khusus terhadap berkembangnya paham radikalisme anti-Pancasila di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ada beberapa warga Oku Timur yang terjerumus pada paham lain selain Pancasila. Awal mulanya, seorang warga Lampung masuk ke desa Semendawai dengan membawa faham Negara Islam Indonesia atau NII yang sama bahayanya dengan HTI dan ISIS. Kemudian ajaran ini diajarkan kepada 7 orang santrinya. Dari ke-7 santrinya kembali berkembang menjadi lebih banyak lagi. Ajaran NII sendiri memiliki 3 doktrin dalam ajarannya, yakni tidak percaya kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara RI. Bahkan siapa saja yang menjadi anggota NII wajib meninggalkan faham yang menjadi dasar negara RI tersebut dan menggantinya dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Berkaca dari hal tersebutlah, akhirnya Gubernur, Kapolda, dan Bupati Oku Timur mencanangkan kampung tangguh anti radikalisme di Desa Batumas. Dibentuknya kampung anti radikalisme ini untuk meminimalisir penyimpangan warga Oku Timur untuk masuk dalam organisasi radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih kepada jajaran kepolisian daerah Sumatera Selatan, Kodam 2, kawan-kawannya, kejaksaan, pihak Intel, baik Binda, maupun Intel yang ada pada Polres, pada di Polda, juga yang ada di Polda, dan juga yang ada di Polda, dan di kejaksaan, yang telah mendeteksi sejak dini, di mana ada 39 orang saudara-saudara kita yang sempat terpapar dengan ajaran-ajaran atau ajakan dari salah satu organisasi yang terlarang di negara ini, MII.
tadi disampaikan. Di sisi lain, Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Hermanto membenarkan adanya beberapa warga Oku Timur yang masuk dalam organisasi terlarang di Indonesia. Kapolda sendiri telah memerintahkan jajarannya ke bawah untuk melakukan tindakan dan selalu waspada terhadap warga yang bisa masuk ke dalam organisasi terlarang. Kita lihat hari ini ada 39, ya, artinya terbukti ada saudara-saudara kita yang memahami ya paham sebelumnya, sehingga menyebabkan ya ada kekuatan. Sementara itu, Bupati Oku Halanosin mengatakan akan membina warganya yang sempat menyimpang dari NKRI. Nantinya, Lanosin akan turun tangan untuk melakukan pengecekan apa yang sebenarnya terjadi di wilayah yang dipimpinnya sehingga ada warga yang masuk dalam ajaran menyimpang. Adanya teman-teman yang sudah dibayar dan kembali ke NKRI ini menjadi roll-on atau embrio sehingga untuk mencegah radikalisme ini tersebar di Oku Timur ini kita minimalisir atau kita hilangkan sama sekali. Seperti apa yang telah disampaikan tadi, artinya dari struktur pemerintahan desa nanti akan mendekati secara persuasif dan apa yang menjadi penyebab, dan kita akan berikan binaan seperti salah satu contoh tadi, seperti beasiswa boleh, seperti apakah dari kesejahteraan ataukah memang dari ideologinya yang sempat terubah, ini penyebabnya kita cari lebih detail lagi. Selain menghadiri pengucapan sumpah kembali ke NKRI, Gubernur Sumsel dan Kapolda beserta Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur meninjau proses pelaksanaan vaksin dosis ketiga serta panen jagung. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah yang berlangsung di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Paripurna ini juga dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman serta anggota Dewan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Dalam nota tanggapannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa setelah mendengarkan dan memperhatikan substansi pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota atas Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pemko Medan menyadari belum seluruh kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang dirumuskan dalam Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat sepenuhnya sesuai keinginan dan harapan. Sementara Ketua DPRD Kota Medan Hashim meminta Pemko Medan dapat segera menyelesaikan masalah yang ada di Kota Medan. Atas jawaban Wali Kota Medan tersebut, DPRD nantinya akan melakukan pendalaman dan penajaman oleh Badan Anggaran DPRD Kota Medan untuk menghasilkan catatan dan nantinya akan disampaikan secara resmi ke pemerintah. Jabat kepala daerah dari Pak Wali itu nanti akan kami lakukan ini pendalaman dan penajaman di pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran, sehingga nanti menghasilkan catatan-catatan yang nanti kita akan sampaikan secara resmi kepada Pak Wali Kota supaya ini menjadi pedoman. Paripurna ditutup dengan penyerahan nota tanggapan Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Pengurus Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Provinsi Jambi resmi dikukuhkan. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir diamanahkan menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Aerosport Indonesia Provinsi Jambi periode 2021-2025. Bertempat di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh Jambi pada Kamis 9 Juni 2022 lalu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Federasi Aerosport Indonesia Marsikal TNI Fazar Adrianto laksanakan pengukuhan pengurus Federasi Aerosport Indonesia FASI Provinsi Jambi periode 2021 sampai 2025. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir diamanahkan menjabat sebagai Ketua Umum FASI Provinsi Jambi. Dalam acara pengukuhan tersebut turut hadir jajaran pengurus PB FASI, unsur Forkopimda, Sekda Kota Sungai Penuh,
Kepala SKPD Lingkup Kota Sungai Penuh, Ketua KONI Kabupaten dan Kota Seprovinsi Jambi, serta Ketua FASI Kabupaten dan Kota Seprovinsi Jambi. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengucapkan terima kasih atas kepercayaan PB FASI mengamanahkannya sebagai Ketua Umum PB FASI Provinsi Jambi periode 2021 sampai 2025. FASI atau Federasi Aerosport Provinsi Jambi ini baru terbentuk kali ini. Jadi yang pertama. Nah, sebetulnya sudah ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Udara selaku Ketua Umum PB FASI pada bulan Juli 2021. Namun karena situasi belum memungkinkan untuk pelantikan, baru kali ini kami dari PB FASI hadir di sini untuk pengukuhan. Bahwa kita sama-sama tahu bahwa FASI ini hal yang baru di Provinsi Jambi. Dan kita termasuk ketua yang pertama, pengurus yang pertama di Provinsi Jambi. Jadi memang kita memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah event nasional yang seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kita mempromosikan aerosport kepada masyarakat untuk menumbuhkan atlet-atlet yang ada di Provinsi Jambi ini. Dan ini merupakan suatu olahraga yang bernuansa rekreasi. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni TV One mengabarkan. Kota Sungai Penuh Jambi jadi tuan rumah kejuaraan para layang dan kejuaraan Festival Gantole Troy seri kedua tingkat nasional. Event itu dilaksanakan mulai 10 hingga 12 Juni 2022. Pembukaan ajang kejuaraan para layang dan Festival Kejuaraan Gantole seri kedua nasional di Kota Sungai Penuh Jambi disambut dengan pencaksilat dan tarian rangguh khas Kota Sungai Penuh. Kejuaraan para layang dan Festival Kejuaraan Gantole seri kedua nasional ini diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2022 bertempat di Bukit Padon, tepatnya di Dusun Sungai Jeruang, Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi. Dalam kejuaraan para layang dan Festival Kejuaraan Gantole seri kedua nasional kali ini dihadiri sebanyak 150 atlet dari 15 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kegiatan ini adalah keliling wilayah-wilayah di Indonesia di mana di situ ada tempat-tempat pariwisata yang akan kita angkat agar menjadi destinasi dan agar menjadi viral sebagai destinasi wisata di Indonesia. Nah, kali ini atas prakarsa dari Bapak Wali Kota mengajukan agar Sungai Penuh menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan Troy. Nah, begitu kita terbang itu pemandangan sini kan luar biasa indahnya. Ya, kita sangat bersyukur atas nama masyarakat Kota Sungai Penuh ini, sangat bersyukur bahwa adanya event nasional yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh ini, yaitu Troy event Troy 2 di Kota Sungai Penuh ini. Jadi dan demikian salah satu daripada manfaat yang bisa kita petik dari sini. Jadi semakin tersosialisasinya masalah keindahan alam wisata yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Selain menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga dirgantara, kegiatan ini juga sebagai ajang promosi objek wisata yang ada di Kota Sungai Penuh. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni TV One mengabarkan. Kejuaraan nasional para layang dan Gantole Troy seri kedua di Kota Sungai Penuh Jambi sukses dilaksanakan. Kejurnas olahraga dirgantara yang disandingkan dengan bakti sosial TNI AU ini juga dalam rangka 1 tahun kepemimpinan Ahmadi Zubir dan Alfia Santoni sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Jambi. Kejurnas para layang dan Gantole Troy seri 2 ini berhasil menggait antusias dan animo masyarakat Kota Sungai Penuh dan daerah tetangga untuk menyaksikan langsung kejuaraan ini baik di lokasi take off maupun landing. Sekjen PB FASI pada saat penutupan kejuaraan Troy seri 2 di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh mengatakan Kota Sungai Penuh memiliki potensi yang besar untuk dikembangkannya olahraga dirgantara. Dengan potensi wisata yang dimiliki kota yang sejuk dan ramah penduduknya, serta banyak kopi dan teh, serta berbagai kuliner khas Kota Sungai Penuh, mudah-mudahan Sungai Penuh dapat menyelenggarakan event lebih besar, yaitu event internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Sungai Penuh. Selama 3 hari kami di sini, ini sangat ideal. Karena tinggi dari bukit itu adalah sekitar 200-300 meter dari tanah yang terpendarat. Itu sangat ideal untuk kejuaraan, untuk juga kegiatan tandem
Wako Ahmadi juga berharap kepada peserta dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia untuk dapat mempromosikan keindahan kota sungai penuh di daerah asalnya. Gentole dan pralayang seperti ini merupakan hal yang baru, terutama masyarakat Sungai Penuh merupakan hal yang baru. Jadi kita melihat antusiasnya masyarakat, jadi justru ini akan memotivasi kita untuk memajukan pralayang dan gentole yang ada di Sungai Penuh ini. Kita akan kader-kaderkan para remaja kita untuk bisa menjadi atlet nanti ke depan ini. Jadi atas nama pemerintah Kota Sungai Penuh, masyarakat Kota Sungai Penuh benar-benar memberanikan diri dan kami banyak mengucapkan terima kasih. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Rizal Antoni, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung, Riana Sari Arinal, menghadiri pengajian Pemprov Lampung dan TP PKK Provinsi di halaman Stadion Sukung, Kota Bumi, Selasa 31 Maret 2022. Kedatangan istri Gubernur Lampung ini disambut Bupati Lampung Utara Budi Utomo bersama istri Nur Endah Sulastri. Kedatangan istri Gubernur Lampung ini disambut Bupati Lampung Utara Budi Utomo bersama istri Nur Endah Sulastri. Rombongan istri Gubernur Arinal Junaidi mendapat sambutan antusias ibu-ibu majelis taklim yang sudah memadati pengajian Pemprov Lampung di halaman Stadion Sukung, Kota Bumi, Selasa 31 Maret 2022 lalu. Pengajian berisi ceramah Ustadz Asep Kholis Nur Jamil dan salawat bersama undangan maupun majelis taklim. Riana Sari Arinal bersama Bupati Budi Utomo dan Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Utara Nur Endah Sulastri memberikan santunan anak yatim piatu. Sambutan Budi Utomo mengatakan pertemuan dalam pengajian Pemprov Lampung menambah motivasi dan dukungan untuk menciptakan kehidupan rakyat Lampung berjaya, yaitu aman, berbudaya, maju, berdaya saing, dan sejahtera. Visi Kabupaten Lampung Utara adalah mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dengan masyarakat agamis, insya Allah pembangunan bakal berhasil. Bupati Lampung Utara juga mengingatkan PKK merupakan salah satu gerakan yang memberdayakan peran perempuan dalam rangka pembangunan keluarga yang sejahtera, dalam rangka menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perlu saya sampaikan bahwa visi Kabupaten Lampung Utara adalah mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera. Dengan masyarakatnya yang agamis, maka insya Allah pembangunan yang kita laksanakan pun akan berhasil lebih baik pula. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan tidak hanya sebatas pembangunan fisik semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melantik Ardian Saputra sebagai Wakil Bupati Lampung Utara sisa masa jabatan 2019-2024 di lantai 3 Balai Keratun pada Jumat 10 Juni lalu. Gubernur Lampung meminta kepada Wakil Bupati untuk dapat memaksimalkan karya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Lampung Utara. Selain itu, juga Wakil Bupati bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan yang saat ini cukup lemas dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah, kelurahan, dan organisasi masyarakat. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melantik dan mengambil sumpah jabatan Ardian Saputra sebagai Wakil Bupati Lampung Utara untuk sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Jumat 10 Juni 2022 lalu. Pelantikan ini merupakan pemenuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Lampung Utara setelah H. Budi Utomo pada tanggal 3 November 2020 lalu dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati Lampung Utara untuk sisa masa jabatan tahun 2019 sampai 2024. Arinal Junaidi meminta kepada Wakil Bupati bersama Bupati Lampung Utara untuk dapat memaksimalkan karya untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Lampung Utara. Jabatan itu merupakan amanah dan berikan yang terbaik untuk kemajuan Lampung Utara. Wakil Bupati Lampung Utara memiliki tugas utama untuk membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
Selain itu, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Gubernur Lampung menyebutkan Wakil Bupati juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Lampung Utara dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kelurahan, dan atau desa. Adinal Junaidi juga mengajak semua pihak maupun masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan. Wakil Bupati juga perlu untuk senantiasa berkomunikasi dan menjaga harmonisasi yang baik dalam melaksanakan peran serta fungsi kepada Bupati dan seluruh instrumen pemerintahan maupun elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Terakhir, Adinal menyebutkan, ke depan fokus pemerintah akan diarahkan kepada penetapan kebijakan fiskal yang mendukung diantaranya pemulihan perekonomian dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, serta dukungan-dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat bertugas dan segera menyesuaikan atau penyesuaian diri dengan tanggung jawab kewenangan saat ini telah diamanahkan kepada saudara. Sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, saudara memiliki tugas utama. Saya ingin menekankan karena tata kelola pemerintahan ini cukup luas. Jangan berhenti karena pengalaman yang ada. Belajar, dan belajar. Karena untuk mencapai orang yang pandai, dia harus melalui proses menjadi orang yang pintar. Orang pintar belum sempurna, tapi kalau menjadi orang pandai pasti pintar. Oleh karena itu, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kelurahan atau desa. Alhamdulillah syukur dengan perjalanan panjang Kabupaten Lampung Utara akhirnya memiliki seorang wakil bupati. Mudah-mudahan dengan setelah dilantiknya wakil bupati Lampung Utara bisa meringankan beban pemerintahan dan pembangunan Lampung Utara sehingga perjalanan pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi. Pak, terkait pesan Pak Agus tadi untuk korupsi terutama dana desa, seperti apa Pak pengawasan dari kita Pak? Kita pengawasannya di Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan pengawasan internal yang ada melalui APIP. Jadi pengawasan melalui APIP dan kemudian semua bentuk pencairan kita sudah menggunakan non tunai dan tidak ada lagi persetujuan satu dengan yang lainnya. Persiapannya nggak ada, paling sebelum kita ngobrol dulu sama Pak Bupati. Apa instruksi Pak Bupati? Karena kan tadi Pak Gubernur sudah memberitahu karena wakil Bupati sudah mendampingi Bupati. Apa tugas dari Bupati yang tidak bisa dilakukan oleh Bupati menyerahkan kepada Bupati. Dalam pelantikan ini dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara, serta pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Ratusan warga Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin beramai-ramai mendatangi kantor Pengadilan Negeri Sekayu. Warga meminta pihak pengadilan membantu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan warga dengan perusahaan kelapa sawit. Ratusan warga tersebut langsung menggelar orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Sekayu. Mereka berasal dari Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Sekayu untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan warga dengan pihak PT Swadaya Bakti Negara Mas atau SPN.
Menurut warga, ada sekitar 700 hektar lahan warga yang sudah puluhan tahun ditanami kebun kelapa sawit oleh perusahaan. Namun hingga saat ini belum juga diganti rugi. Padahal pihak perusahaan sendiri berjanji akan segera mengganti rugi lahan warga. Untuk hak kami, Pak. Hak apa tuh? Ya, tanah warisan dari nenek moyang kami, Pak. Sepakatan kan ganti rugi. Sampai janji-janji tidak pernah ditepati janji. Sampai sekarang. Jadi kami mohon dengan pengadilan ini, kami minta seadil-adilnya. Kami minta ganti rugi. Nah itu. PT apa itu, Bu? SBN. Itu lahannya diserobot atau diambil? Tidak, kemarin ada kesepakatannya, katanya mau diganti rugi, tapi sampai sekarang belum pernah dikatakan ganti rugi. Itu lahan Ibu ya? Lahan kami sendiri. Lahan warga ya? Juga pihak Pengadilan Negeri Sekayu agar mengetahui secara utuh permasalahan konflik agraria masyarakat dengan pihak PT SBN yang ada di Desa Pulau Gading. Masyarakat pada intinya menuntut haknya yang belum tuntas diganti rugi oleh pihak perusahaan PT SBN sudah berlarut-larut puluhan tahun. Hingga saat ini belum diganti rugi. Bahkan lahan masyarakat ratusan hektar tersebut berada di dalam izin HGU dan izin lokasi. Sementara pihak Pengadilan Negeri Sekayu membenarkan adanya kedatangan warga yang menuntut hak ganti rugi lahan mereka. Jadi masyarakat datang ke Pengadilan Negeri untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat Pulau Gading yang menuntut keadilan untuk kepada pihak SBN, PT SBN itu segera menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Terus sikap kita Pengadilan Negeri Sekayu sendiri? Kalau Pengadilan Negeri Sekayu karena itu sudah masuk ranah perkara, kami hanya menerima aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut. Usai menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Sekayu, ratusan warga kemudian membubarkan diri dan meminta agar tuntutan mereka segera dipenuhi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPRD Kabupaten Tebo, Jambi pada 7 Juni lalu kembali menggelar rapat paripurna dengan menyampaikan dua agenda, yakni penyampaian nota pengantar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan penyampaian dua Ranperda tahun 2022. Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, yang didampingi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, kembali memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan penyampaian dua Ranperda tahun 2022. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Tebo, unsur Forkopimda, para anggota Dewan, serta seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo. Memberikan apresiasi lah istimewa dengan Pemkab Tebo dengan status ataupun predikat WTP yang ke-7 kalinya ini. Ini merupakan kerjasama yang baik selama ini, koordinasi yang baik selama ini antara DPRD dengan Pemkab Tebo dalam melaksanakan dan tata kelola keuangan. Mudah-mudahan WTP juga akan kita raih kembali pada tahun 2022. Di dalam regulasi untuk pertanggungjawaban APBD itu setelah regulasi harus menyampaikan 6 bulan setelah anggaran dibahas. Terus ini memang harus disampaikan karena untuk evaluasi DPRD untuk anggaran depan. Alhamdulillah memang untuk tahun 2021 pemerintah daerah sudah cukup maksimal karena indikatornya kita mendapat WTP yang 7 kali. Oh gitu. Ya. Untuk mempertahankan WTP ini, Pak? Tentu mempertahankan harus dijaga lagi kalau bisa ditingkatkan. Atas capaian ini, DPRD kembali mengharapkan agar Pemkab Tebo yang saat ini dijabat oleh PJ Bupati kembali menerima predikat WTP tersebut di tahun 2022 dan tahun yang akan datang. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang meresmikan rumah kompos bantuan CSR PT Bukit Asam di Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Untuk membuat sampah menjadi barang bermanfaat, PT Bukit Asam memberikan bantuan melalui dana CSR ke Kelurahan 34 Ulu berupa rumah kompos. Rumah kompos dibangun di Jalan Prajurit Nangyu, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Di mana banyak UMKM yang memproduksi kerajinan tangan berbahan daun nipah, yang sisa produksinya dapat dijadikan pupuk kompos dan diolah di rumah kompos yang diresmikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa.
Bukan ini baik Pak ya, Pak Yudi ya, sumbangsi dari PTBA terhadap pembangunan yang ada di Palembang. Saat ini potensi sampah Kota Palembang 1.200 ton per hari. Dengan adanya rumah kompos dapat membantu mengolah sampah di Kota Palembang. Sekda berharap warga dapat menjaga dan memelihara rumah kompos bantuan dari PT Bukit Asam ini. Dengan demikian dapat memberdayakan UMKM yang ada di sekitarnya. Maka harapan saya, karena ini adalah aset penting, mari buat warga Palembang, khususnya di Kelurahan 340, Kecamatan 1, aset ini harus kita pelihara dengan baik. Dan ini juga dalam rangka memberdayakan UMKM yang ada di sekitar sini. Maka dari itu hari ini kita resmikan rumah kompos yang ada di 340. Usai meresmikan rumah kompos yang dapat dioperasikan selama 8 jam per hari, Sekda Kota Palembang meninjau UMKM yang memproduksi kerajinan tangan berupa anyaman hingga rokok dari daun nipah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Untuk mencari bibit pemain handal dan profesional di bidang volleyball, pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menggelar turnamen bola voli terbuka atau open yang berhadiah puluhan juta rupiah. Open Volleyball yang diadakan oleh Karang Taruna serta pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Babat Toman, Musi Banyuasin dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi. Turnamen bola voli terbuka ini dilaksanakan di gelanggang olahraga Desa Karanganyar dengan merebutkan hadiah trofi serta uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Desa Karanganyar Zulkarnain mengatakan, ajang bergengsi turnamen volleyball ini diadakan selain untuk mencari bibit pemain yang profesional, juga untuk ajang silaturahmi. Ada 35 klub yang mengikuti turnamen ini dilaksanakan dari tanggal 13 Juni hingga 19 Juni 2022. Banyak sangat mendukung, ini udah 35 tim masuk dari berbagai kabupaten, termasuk dari Musirawas, Lampung, dari Jogja juga ada Pak. Ya mungkin akan diagendakan tiap tahun atau gimana Pak Kades? Insya Allah tiap tahun Pak. Doakan aja supaya badan sehat, rezeki juga ada. Insya Allah tiap tahun. Pemerintah kabupaten ini menyambut baik ini inisiasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Karanganyar ini untuk mengadakan open turnamen bola voli ini. Di samping untuk menghibur masyarakat, juga mengadakan kegiatan ini kan karena kita ini sudah lama nih tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami sangat menyambut baik, bahkan kami menginginkan berharap bukan saja Desa Karanganyar yang melaksanakan kegiatan seperti ini, tapi mungkin kecamatan lain juga melaksanakan kegiatan seperti ini. Rencananya, ajang turnamen bola voli open di Desa Karanganyar ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Bahkan turnamen bola voli diadakan sebagai contoh bagi penggerak turnamen volleyball di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.